Cegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ke wilayah Kota Mataram jelang Hari Raya Idul Adha, jajaran kepolisian melakukan penyekatan hewan ternak di perbatasan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Satu persatu kendaraan roda 4 yang datang dari Lombok Barat dan Lombok Tengah tak luput dari pemeriksaan petugas saat Operasi Manusa 2 tahun 2022 atau Operasi Penyekatan Hewan Ternak. Kapolsek Sandubaya menegaskan kegiatan penyekatan ini merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa 2 Rinjani 2022 sebagai langkah antisipasi dalam mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku ternak yang datang dari luar Kota Mataram. Baik, kegiatan kami hari ini melakukan penyekatan mengantisipasi penyebaran PMK yang ada di Kota Mataram, khususnya ke wilayah NTB secara umumnya, dengan sasaran kendaraan yang mengangkut ternak, dan di samping itu kami melakukan himbauan kepada masyarakat apabila kami menemukan pelanggaran kasat mata seperti masyarakat yang tidak menggunakan helm atau mungkin kendaraan yang tidak sesuai dengan penggunaannya seperti pick up yang mengangkut penumpang. Selain melakukan pemeriksaan penyetopan mobil pengangkut hewan ternak, pihaknya juga melakukan himbauan secara kasat mata kepada pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Intelijen Negara bersama tim medis gencarkan vaksinasi door-to-door selain di tempat umum juga menyasar warga yang bermukim di kawasan hutan masyarakat di Desa Karangbayan, Lombok Barat. Antisipasi lonjakan kasus COVID-19, vaksinasi di wilayah NTB terus digenjot petugas dengan cara door-to-door atau jemput bola ke lokasi pemukiman warga. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, tim medis bersama Badan Intelijen Negara Daerah NTB menyusuri kawasan hutan masyarakat di Desa Karangbayan, Lombok Barat untuk vaksin tahap 3 atau booster. Sesuai dengan target hingga akhir 2022, vaksinasi booster di Pemprov NTB sebesar 70% hingga akhir tahun 2022, dan vaksinasi ini terus intens yang digelar Badan Intelijen Negara Daerah NTB bersama Dinas Kesehatan ke tempat-tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat hingga door-to-door ke tengah hutan Desa Karangbayan, Lingsar, Lombok Barat. Target per hari vaksinasi COVID-19 ini sekitar 6.500 orang, mulai dari dosis premier hingga booster, dengan tujuannya agar masyarakat NTB semakin kebal dengan virus COVID-19. Pemenuhan target vaksinasi saat ini sangat penting untuk mengawal kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara dan provinsi di Indonesia akibat capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Karangbayan Sudirati melaksanakan vaksin ketiga booster bersama dengan tenaga kesehatan Puskesmas Sikerongan yang didampingi oleh BIN Provinsi Nusa Tenggara Barat di Dusun Presa Timur RT 10 Kebon Mukeh, di mana penduduk Kebon Mukeh ini terdiri 34 kakak yang berada di pelosok pinggiran hutan, hingga kami bersama BIN ke pelosok-pelosok menyusuri jalan-jalan setapak menuju RT 10 Kebon Mukeh untuk melaksanakan booster 3. Seluruh lapisan masyarakat dihimbau tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat berada di tempat umum atau tertutup dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah masih normal, bahkan harga komoditi cabai dan minyak goreng mengalami penurunan. Mendekati pelaksanaan Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah masih normal. Di Pasar Renteng Peraya Lombok Tengah, harga daging sapi masih normal di kisaran Rp120.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilo, telur di kisaran harga Rp55 sampai Rp58.000 per terai. Kendati harga bahan pokok jelang Idul Adha masih normal, namun harga cabai dan minyak goreng justru mengalami penurunan.
Seperti cabai yang semula seharga Rp100.000 per kilogram, kini menjadi Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng berkisar dari harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Masih stabil, ya masih tinggi, tapi tidak turun Rp1.000 pun tidak, jadi dia masih di harga 45 sampai 48. Daging sapi 120, jadi ayam sapi tidak turun, bawang masih 40.000, daging sapi, daging ayam sapi semua sama. Mengendalikan harga pokok jelang Idul Adha selain gelar operasi pasar murah, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan stok bahan pokok di tingkat distributor. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.